merasa lelah. Ya, ini nggak benar ini ya. Banyak sekarang tuh pasangan-pasangan, muda ataupun mungkin sudah nggak muda lagi gitu. Tapi tadi, kedewasaannya belum muncul, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah nasadakumullah. Saya ucapkan selamat datang kepada para ikhwan, para akhwat ya, yang baru mampir ke channel kami ini ya. Mohon berikan saran, kritik, ya kan? Berikan like, berikan subscribe ya, komen ya. Kalau ada grup-grup WA boleh di-share, siapa tahu bisa jadi wasilah hidayah bagi orang-orang yang mencari kebenaran atau sedang kehilangan arah ya. Jazakumullah khairan katsira. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang masalah keluarga ya. Permasalahan keluarga ini adalah permasalahan yang paling rumit ya. Permasalahan yang ya kadang sebenarnya sih sederhana gitu ya. Cuman entah bagaimana cara kita memandang, itulah yang akan menjadi hasil ya. Kita memandangnya rumit, jadilah dia rumit. Kita memandangnya sederhana, jadilah dia sederhana. Ya, namanya pernikahan, keluarga ini kan juga dalam cakupan ibadah ya. Dan ini adalah ibadah kita yang paling lama. Makanya butuh bekal yang tidak sedikit ya. Banyak orang-orang yang gagal dalam pernikahan mereka itu. Ternyata salah satunya ya, selain masalah ekonomi ya, adalah karena ketidakdewasaan para suami ya. Ini banyak sekali para suami yang mungkin secara usia sudah cukup ya, tapi secara kedewasaan belum matang ya. Kenapa saya berani mengatakan ini ya? Karena sering sekali saya mendengar cerita-cerita itu ya, dari kawan-kawan, dari kenalan ya, dari para ibu ummahat yang memutuskan tidak berpisah dengan suaminya. Ternyata berputarnya hanya masalah-masalah seperti ini gitu ya. Ada yang masih bersabar, tapi ya tadi itu, mau sampai kapan sabar kata dia. Ada cerita seorang istri yang sudah memiliki beberapa anak ya kan, itu suaminya aja nggak pernah menemani dia ketika mau melahirkan kan. Wallah alam ya, alasannya apa gitu. Intinya pokoknya sedang sibuk terus gitu ya. Atau saya malah khawatir kadang-kadang kalau nanti misalnya dia tidak mendampingi istrinya karena merasa termotivasi dengan ceramah Ustadz A, Ustadz B ya, yang mereka itu super sibuk ya kan. Mungkin ada ustadz yang pernah cerita, saya punya 10 anak, nggak ada yang pernah saya tahu lahirnya kapan gitu ya, karena saya sibuk dakwah sana sini. Kalau itu kan alasannya syar'i Pak gitu ya. Tapi kalau ada suami yang pede mengatakan nggak pernah mendampingi istri ketika melahirkan hanya karena, hanya karena misalnya nih Pak ya, oh saya lagi taklim ya, jadi nggak bisa mendampingi istri. Wah itu alasannya menurut saya terlalu mengada-ngada gitu kan ya. Saya karena sedang ada majelis, ya kan ini nggak tepat kalau menurut saya gitu loh. Bahkan sampai ada cerita seorang suami itu sudah dikasih tahu istrinya sudah mau melahirkan kan. Oh ya, ini sebentar lagi majelisnya mau selesai kata dia. Wah, sudah detik-detik itu bahkan sampai harus nyari darah itu aja, dia malah masih bilang saya mau ngopi dulu lah sebentar gitu dengan kawan-kawan. Nah, ini kan gimana gitu ya konsepnya, ini kan ada yang salah gitu ya. Nah, ada lagi yang gagal dalam pernikahannya karena istilahnya nggak mau bantu-bantu istrinya di rumah, sama sekali nggak tahu pekerjaan rumah ya kan. Alasannya apa? Alasannya saya bukan pembantu kamu gitu loh ya kan. Istrinya malah tambah sewot, emang saya pembantu kamu gitu.
udah ribut ini. Makanya kan belum lama ini Pak, kita, mungkin ada lah yang pernah ngeliat di, medsos itu, sebuah guyonan sebenarnya ya, sebuah guyonan yang mengatakan sebenarnya semua pekerjaan rumah itu pekerjaan suami gitu loh. Karena semuanya memakai kalimat "man", ya, man itu kan laki-laki, mencuci, ya kan, menyapu, ya, menyetrika, ya kan, menjemur. Nah, sedangkan istri itu tugasnya adalah istirahat, karena kan dari istri, jadi tugas itu istirahat. Itu hanya guyonan-guyonan saja gitu ya. Ya, jadi harusnya kan kedua pasangan ini kan ya saling memahamilah ya, bahwasanya tugas rumah itu ya kalau bisa dibagi-bagi bersama-sama. Alhamdulillah kalau punya rezeki yang banyak, sudah bisa gaji orang dengan, mengerjakan sendiri pekerjaan itu oleh pembantu kita misalnya. Tapi kan nggak semua pasangan ini kan punya rezeki yang banyak, kebanyakan mungkin malah susah. Ya akhirnya itu, suami harus paham dengan kesusahan istrinya. Ya kita nggak bisa bayangkan Pak, kalau para istri ini sudah dia harus belanja, masak, nyuci, jemur, nyapu, kemudian harus bekerja lagi yang lainnya, misalnya ngajar atau apa, kan Masya Allah alangkah lelahnya dia kan ya. Sedangkan suaminya mungkin hanya mengerjakan satu pekerjaan sudah merasa cukup, sudah merasa lelah. Ya ini nggak benar ini ya. Banyak sekarang tuh pasangan-pasangan, apa, muda ataupun mungkin sudah nggak muda lagi gitu, tapi tadi kedewasaannya belum muncul, ya kan. Ada yang mungkin kita pernah dengar beberapa tahun yang lalu, pasangan muda yang bercerai, karena apa? Karena istrinya nggak tahan lihat suaminya tiap hari dari pagi sampai pagi main HP aja. Kalau sudah punya anak, nggak mau tahu tentang anaknya, entah sakit atau apa gitu kan. Ada yang suami dari pagi sampai sore kerja, pulangnya cuman numpang mandi, habis itu pergi lagi keluyuran, ya kan, nongkrong sampai jam 12 malam. Ada yang mungkin, "Ya saya olahraga kok, saya main futsal," ya kan. Ada yang main bulu tangkis sampai tengah malam. Jadi ini gimana konsepnya gitu ya, harusnya kan, apa, para suami bersikap lebih dewasa lagi gitu, sadar saya ini sudah bukan orang yang bebas merdeka seperti dahulu gitu. Saya ini sudah punya tanggung jawab, ya kan. Saya udah punya istri, anak yang harus saya didik, yang harus saya temani, yang harus saya bersamai gitu, ya. Maka sebenarnya Islam itu ya jamaah rahimullah, itu masalah ini nih harusnya sudah selesai gitu loh. Harusnya sudah selesai kalau kita paham ilmunya, paham konsepnya. Allah kan berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Kata Allah, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri kalian itu dengan baik gitu loh. Ketika Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf ini, tidak sedikit loh para ulama yang menjelaskan, ya pergaulan dengan baik itu adalah pergaulan umumnya manusia gitu. Bukan cuma ngobrol gitu loh. Pergaulan itu ya dalam muamalah sehari-hari ya. Ketika kita membiasakan untuk meringankan beban istri, itu namanya pergaulan. Ketika kita tidak mau meringankan beban istri, berarti kita tidak menggauli istri kita dengan baik ya, karena kita telah menelantarkan dia, membiarkan dia dalam kelelahan ya, dalam kecapaian, capek gitu. Dan Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang seperti itu ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha ya, "Kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah." Adalah Nabi SAW itu kalau di rumah ya dia sibuk dengan pekerjaan rumahnya gitu ya, dengan keluarganya ya. Ya entah nyapu, entah apa pokoknya kan. Nah, kalau sudah waktu masuk sholat, maka beliau berdiri untuk mengerjakan sholat. Dikisahkan dari Urwah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma, anaknya Zubair bin Awwam dan namanya Urwah. Dia bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah SAW idza kana indak. Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW kalau beliau berada di sisimu, maksudnya di rumah ya. Qalat, Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Nabi itu melakukan semua pekerjaan di rumahnya, ya kan, bersama keluarganya. Yakhsifu na'lahu, beliau menambal atau
memperbaiki sendalnya, yukhitu thawbahu, beliau menjahit pakaiannya, wa yarfa'u dalwahu, beliau juga nimba gitu loh, angkat ember, ya kalau istilah kita yang ngisi bak tuh. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, bukan orang yang cuek, bukan orang yang semaunya sendiri gitu, mentang-mentang beliau nabi, mentang-mentang beliau kepala negara, terus sama sekali nggak ngerti urusan rumah, ya Masya Allah. Katanya kita ingin beruswah, mengikuti sunnah. Jangan kita mengikuti sunnah Nabi itu hanya sekedar motong celana, manjangin jenggot, ya kan, rajin ke masjid. Sunnah ini begitu luas, ya, termasuk kita menyayangi pasangan kita, membantu dalam pekerjaan-pekerjaan dia. Dan bukankah Nabi SAW juga bersabda, khairukum khairukum li ahlikum, sebaik-baik dari kalianlah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Gini ya, mari kita pahami dengan baik, ya kan, konsep berumah tangga ini. Jangan kita semaunya, ya kan. Jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang penyayang. Ringankanlah pekerjaan ya istri-istri kita. Jangan biarkan mereka ya hanya larut dalam pekerjaan-pekerjaan mereka sampai akhirnya tanpa terasa mereka sudah menua sebelum saatnya menua. Dan pemerintah kan juga sebenarnya punya program, Pak. Bagus ya, program suami siaga, siap antar jaga, betul. Walaupun sebenarnya ini maksudnya adalah ketika istrinya hamil gitu ya, dia selalu ada untuk istrinya. Tapi kan harusnya ya bukan dalam kehamilan pun ya suami ini harus tahu gitu loh. Kalau dia senggang ya bantulah istrinya. Apa yang dia bisa bantu. Saya sendiri ya setiap hari itu ya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah saya biasa bantu istri saya nyuci pakaian, jemur. Kalau sore saya pasti ngelipat baju gitu. Saya ceritakan kepada murid-murid saya, Pak, para santriwati, para mahasiswi ya di pesantren itu. Hampir nggak percaya mereka. Tapi ketika mereka lulus dari pesantren, mereka tugas bakti di dekat rumah saya, kaget mereka enggak. Pada asar saya ngangkat jemuran. Apa kata mereka? Benar toh, Tat? Ustadz kalau sore ngangkat jemuran, ngeliput. Ya benar. Saya nggak bohong, untuk apa saya bohong? Ini saya kerjakan sejak saya masih kecil, dan sejak saya SD saya sudah biasa membantu pekerjaan rumah tangga. Dan inilah Islam ya. Islam itu bukan cuma sekedar sholat, baca Quran, ngaji, sholat tahajud, tapi Islam itu juga agama yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, termasuk tadi meringankan beban istri kita. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semakin dewasa dalam berumah tangga ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.